Kemajuan peradaban manusia tak dapat dipisahkan oleh buah pemikiran luar biasa dari orang-orang di seluruh dunia. Mereka berani bermimpi hal-hal yang dianggap mustahil untuk diwujudkan. Namun pada akhirnya mereka bisa membawa hal itu menjadi kenyataan dan menjadi sebuah penemuan. Keinginan, tekad, dan kejeniusan mereka membuat kehidupan peradaban manusia jauh lebih mudah. Namun beberapa dari pemikir besar itu ada yang mengaku menyesal menciptakan penemuan mereka. Gagasan para jenius itu mungkin pada awalnya sangat tulus dan bermaksud untuk mempermudah aktivitas banyak orang lewat sebuah penemuan. Namun siapa sangka ada orang yang mendistorsi tujuan mulia itu semata-mata untuk memenuhi keinginannya. Berikut 4 penemu hebat di dunia yang menyesali hasil karyanya sendiri. Alfred Nobel. Alfred Nobel seorang kimiawan, insinyur, dan pebisnis asal Swedia yang menemukan dinamit. Alfred Nobel adalah seorang industrialis dan seorang penemu yang saat ini identik dengan kata perdamaian melalui hadiah Nobel. Namun ada pergolakan batin hebat yang melatar belakangi lahirnya penghargaan Nobel. Pada 1860, pria asal Swedia itu mencari cara untuk meledakkan batu secara efisien. Ia kemudian menemukan bahwa campuran nitrogliserin dengan silika akan menciptakan adonan mudah yang kemudian disebut dengan dinamit. Namun, saat ia melihat orang-orang menyalahgunakan ciptaannya untuk melukai dan membunuh orang lain, ia menyesali penemuannya itu sendiri. Saat itu, ia berkeinginan agar sebagian besar asetnya harus mengarah pada penciptaan dana unik yang akan diberikan kepada orang-orang yang membawa perubahan positif di dunia. Lewat penghargaan Nobel, apa yang diinginkannya pun terwujud hingga saat ini. Meskipun ia telah tiada dan tak menyadari betapa besar dampak keinginan baiknya itu, ia berhasil mengubah penyesalan terbesarnya menjadi salah satu kemenangan terbesar umat manusia. Robert Oppenheimer. Must lie in a collaboration based on confidence. Robert Oppenheimer yang dijuluki sebagai bapak bom atom memegang posisi sebagai direktur laboratorium Los Alamos selama masa Perang Dunia Kedua. Saat itu negara saling berselisih tanpa henti. Jutaan orang meregang nyawa setiap harinya dan akhir perang pun tak kunjung terlihat. Saat mengembangkan bom atom, tim peneliti meyakini bahwa mereka menciptakan dunia yang lebih aman untuk diri mereka dan warga negaranya. Namun setelah melihat kematian massal di Jepang, mereka menyesal membuat bom itu. Dalam tahun-tahun akhir hidupnya, Oppenheimer berbicara tentang bagaimana perang telah membuat manusia mati rasa. Ia mengatakan bahwa merupakan kesalahan besar telah menciptakan senjata pemusnah massal. Bom atom memang berhasil membuat Amerika Serikat menang, namun mereka menang dengan cara yang mengerikan dan kejam. Few people laughed. Few people cried. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. Mikhail Kalashnikov. Rifle came too late to save the Germans. However, Pria asal Rusia yang menciptakan senjata AK-47, Mikhail Kalashnikov, menambah daftar penemu yang menyesali penemuan mereka. Saat meninggal pada 2013, ia masih terbayang-bayang bahwa penemuannya telah digunakan dalam sejumlah teror massal. Ketika membuat senapan, ia tak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi senjata yang paling dipilih oleh geng kriminal, teroris, dan diktator di seluruh dunia. Pada tahun-tahun akhir hidupnya, ia mengirim sebuah surat kepada gereja Ortodoks Rusia dan mengajukan beberapa pertanyaan yang membebani pikirannya. Ia bertanya-tanya, apakah dirinya sepatutnya menjadi orang yang disalahkan atas jutaan kematian yang ditimbulkan senjata itu selama bertahun-tahun? Ia juga bertanya,
Mengapa Tuhan membiarkan manusia memiliki dorongan dan kapasitas untuk serakah dan agresi? Bob Probst. Bob Probst pertama kali menciptakan kubikel atau bilik untuk meja kantor, sehingga karyawan bisa memiliki lebih banyak privasi dan kebebasan saat bekerja. Prototip pertama memungkinkan karyawan mendapatkan privasi, namun cukup bebas untuk berinteraksi dengan karyawan lainnya. Namun, makin lama bilik dibuat lebih kecil dan membuat mereka yang ada di dalamnya makin terhimpit. Sesuai permintaan perusahaan, manufaktur pun mulai membuat kubikel itu sekecil mungkin. Probst pada akhirnya mencela ciptaannya sendiri dengan mengatakan bahwa menyekat-nyekat orang adalah kegilaan monolitis. Itulah 4 penemu hebat di dunia yang menyesali hasil karyanya versi pengetahuan dan sejarah ofisial. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe.